Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya pelayanan ibadah, pelayanan kesehatan. Beginilah kondisi para jemaah haji asal Tulang Bawang saat beristirahat di hotel usai menjalankan rangkaian ibadah haji di Mekah. Dari video petugas pendamping, mereka berupaya menjaga kesehatan para jemaah, khususnya para lansia. Amin ya Rabbal Alamin. Petugas menambah layanan kesehatan bagi 191 jemaah haji asal Tulang Bawang. Salah satunya dengan menyediakan jus buah untuk jemaah lansia yang sulit mengunyah, supaya saluran pencernaannya lancar sekaligus mendapatkan asupan gizi yang cukup. Ada juga tambahan jamu tradisional. Hal itu dilakukan karena puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina dilaksanakan pada 8 Zulhijjah 1444 Hijriah atau 27 Juni mendatang. Pada puncak ibadah haji itu, fisik atau stamina jemaah haji harus prima. Apel, coba, enak, ya alhamdulillah. Mereka dibuat semacam di jus itu untuk diminumkan oleh nutrisi untuk jamaahnya. Alhamdulillah akhirnya jamaah banyak sehat. Karena pada saat ini kita akan menjelang Arafah atau Arafah Musdalifah Mina yang rencananya akan diberangkatkan pada tanggal 8 Zulhijjah nanti, maka jamaah suruh untuk persiapan kesehatan terutama fisik. Karena haji adalah armusna itu. Yang utama adalah armusna itu yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah harus berangkat ke Arafah. Tahun ini banyak jemaah haji lansia. Berdasarkan data Kemenak Selasa siang, jemaah haji asal Tulang Bawang seluruhnya sehat. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Lantaran dikhawatirkan membahayakan warga, sebuah sarang tawon berukuran besar di sebuah pohon depan teras rumah di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, dimusnahkan pada Senin malam. Pemusnahan sarang tawon dilakukan petugas damkar Tulang Bawang. Mereka menggunakan alat pelindung diri berupa jaket tebal dan penutup kepala yang rapat untuk mendekati sarang tawon. Tawon-tawon itu tidak mungkin untuk dipindahkan. Petugas pun akhirnya memutuskan memusnahkannya dengan cara dibakar. Lebah ini sudah ada 3 bulan. Untuk mengevakuasinya kami meminta untuk tim damkar untuk mengevakuasinya agar lebih aman. Karena sudah dievakuasi oleh tim damkar, alhamdulillah masyarakat aman terhadap lebah tersebut. Evakuasi sarang lebah madu yang bersarang di depan rumah milik warga, tepatnya berada di pohon. Alhamdulillah dalam melaksanakan evakuasi sarang tersebut tidak ada halangan dan berjalan lancar. Pemusnahan 4 sarang tawon berjalan lancar, tidak ada petugas dan warga yang tersengat. Petugas damkar menyosialisasikan tugas mereka. Selain menangani musibah kebakaran, mereka juga siap membantu warga mengatasi gangguan hewan berbahaya yang masuk permukiman. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Sejumlah lapak singkong di Tulang Bawang mulai kebanjiran stok. Ini karena harga singkong mulai naik meski tidak terlalu banyak. Harga singkong di tingkat pelapak kini Rp1.280 per kilogram. Harga itu naik Rp100 per kilogram dibanding pada 2 pekan lalu. Salah satunya di lapak singkong Desa Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo. Menurut pengusaha lapak singkong, banyak petani yang panen lebih awal. Ini diperkirakan karena mereka khawatir harga singkong akan turun lagi. Para pelapak mengimbau petani tidak memanen singkong yang masih muda karena akan berdampak pada tingginya rafaksi atau potongan harga. Apa sih Mbak? Harga singkong saat ini 1.280, potongan 20%. Tapi tergantung singkongnya sih. Kalau singkongnya kayak gini nih, ini kan masih muda, ini bisa 21, 22. Kalau buat yang 20, jadi harus petel ya, bersih, tanpa ada tanah. Untuk sekarang ini sih harga sudah cukup lumayan, artinya bagi para petani singkong sekarang udah sangat terbantu dengan harga sekarang. Tentunya masih ketemu lah kalau kita
bicara tentang berapa modal dan berapa hasil yang kita dapat dengan harga sekarang. Jadi tentunya harapan kami selaku petani singkong di sini, kami mengharap ada perhatian dari pemerintah untuk menjaga kondisi kestabilan harga. Karena harga singkong di Tulang Bawang lama rendah. Harganya tidak jauh dari harga terendah yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Lampung, yakni Rp1.000 per kilogram. Harga singkong di bawah Rp1.500 per kilogram merugikan petani, sebab tidak sebanding dengan harga pupuk, biaya panen, dan ongkos angkut yang terus melambung. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Selain kain tapis yang jadi ciri khas budaya Lampung, warga Lampung pesisir juga mengenal kain sinjang atau sarung yang juga bermotif mirip tapis. Kain sinjang juga biasa dipakai dalam berbagai acara adat. Pada Selasa siang, ribuan warga pesisir barat menggelar pawai budaya sekaligus memperkenalkan kain sinjang ke wisatawan lokal dan mancanegara yang datang ke tempat wisata pantai. Pesertanya adalah lelaki dan perempuan, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Mereka berjalan kaki sejauh 1 kilometer memakai kain sinjang bermotif cengkeh, pucuk rebung, getah damar, awan bejumpo, jukung, hingga flora dan fauna. Sinjang itu adalah kain yang dipakai oleh ibu-ibu saat ini tradisi Kumbai atau tradisi dahulu kami yang dipakai oleh ibu-ibu saat gotong royong, misalnya ada pernikahan dan kemudian ada duka, kematian atau gotong royong dalam suatu kegiatan besar. Iya. Sinjang itu dalam bahasa Indonesianya adalah sarung. Sarung ya? Iya. Oh, kita kain sarung yang digunakan setiap kali ada acara-acara adat. Dan juga memang kita ada rekor muri, Bu ya? Oh iya, betul, Pak. Untuk rekor muri Kabupaten Pesisir Barat. Ini memang baru pertama Ibu ikut peserta pertama kali apa memang udah sering diadakan, Bu? Kebetulan ini adalah hal yang pertama kali, Pak. Pertama kali. Ya. Pawai budaya kain sinjang tercatat dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI dengan peserta lebih dari 1.500 orang. Ada 4 jenis kain sinjang yang dikenal masyarakat Lampung pesisir, yakni sinjang kerui, sinjang pujung, sinjang tapis, dan sinjang bumpak. Pawai juga digelar sebagai cara memperkenalkan adat dan budaya pada generasi muda. Rosandi melaporkan dari pesisir barat.